Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Bahagia sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximek Virtual Presentation, yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan pembelajaran ataupun edukasi tentang kesehatan, yang hal ini akan disampaikan oleh seorang dokter yang mana beliau di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter yang saat ini buka sebagai dokter umum ya, kemudian juga buka praktek estetika. Selama 20 tahun, 25 tahun beliau bekerja di perusahaan obat terkemuka baik nasional maupun internasional, yaitu di health food, kemudian juga di alat estetika. Kemudian juga beliau adalah seorang penulis, yang mana beliau mulai menulis sejak tahun 1997 sampai sekarang. Sudah banyak sekali buku-buku yang telah diterbitkan, yakni dari PT Bib Gramedia Group Jakarta, kemudian juga dari penerbit Andi Yogyakarta. Contoh beberapa bukunya adalah tentang mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi, kemudian juga ada panduan obat dan suplemen Indonesia, kemudian stroke, waspada ancamannya, dan kemudian juga panduan tentang kanker serviks ya, dan masih banyak buku-buku lainnya. Kemudian beliau juga adalah seorang speaker dan trainer yang mengisi di berbagai seminar ataupun simposium. Dan beruntung sekali karena pada malam hari ini di tengah kesibukan beliau, kita masih berkesempatan untuk mendapatkan jadwal bersama beliau untuk mendapatkan edukasi yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dokter. Baik, Pak Aminuddin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah join tepat pada waktu ya, pada waktunya. Aduh, nah, saya matikan dulu ini. Saya pakai handphone. Oke. Nah, terima kasih untuk Pak Hari Tanto sebagai owner Maximek yang konsisten dan rutin mengadakan acara ini. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu semua yang sudah join, yang sudah bergabung di Zoom meeting saat ini. Seperti biasa ya Bapak Ibu, setiap hari Minggu malam jam 7 ini kita share penyakit terkait dengan usaha kita, produk kita. Jadi kita perlu ya mengetahui beberapa penyakit yang sekiranya berkolerasi dengan produk kita. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama menyimak mengenai penyakit stroke. Nah, jadi di tema kita malam ini bahaya penyakit stroke. Penyakit stroke ini penyakit lama, penyakit kronis lama yang sudah kita kenal jauh hari. Bahkan waktu kita masih kecil pun sudah sering mendengar ya tentang stroke, karena mungkin tetangga kita, mungkin juga ada keluarga dan lain sebagainya kenalan yang mengalami penyakit stroke. Jadi kalau kita bicara penyakit stroke, biasanya itu temannya itu ya penyakit jantung, diabetes, penyakit kronis yang sering atau kerap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu tahu nih stroke nih, terutama untuk kita ya yang di bidang terutama tentang nanti Maxibus, karena penting ini, salah-salah ini bisa berbahaya bagi kita jika kita tidak mengenal lebih jauh. Jadi stroke itu sendiri Bapak Ibu, kalau dari WHO ya, definisi stroke adalah terjadinya gangguan fungsional otak vokal atau lokal ya, maupun yang global atau general secara mendadak dan akut dalam waktu singkat terjadinya, dan biasanya berlangsung lebih dari 24 jam. Diakibatkan adanya gangguan aliran darah otak. Nah, dari definisi ini setelah
lama saya berkecimpung ya di tentang stroke ini. Jadi stroke ini buku pertama saya malah tentang stroke loh, Bapak Ibu. Tahun 97 itu buku saya pertama kali itu tentang stroke. Waktu belum terlalu populer, definisi dan lain sebagainya belum lengkap. Nah, makanya waktu itu saya buat definisi seperti ini. Berdasarkan yang dari WHO, saya lengkapin sedikit nih definisinya. Jadi stroke adalah penyakit gangguan fungsional otak vokal maupun global, sama ya, akut dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena. Karena kan gejala stroke ini sangat terkait dengan area otak mana yang terkena, yang mengalami gangguan aliran darah. Nah, terus yang berbeda itu ialah akibat gangguan aliran darah ke otak karena pendarahan ataupun non pendarahan. Nah, kalau yang di WHO kan tidak disebutkan, hanya disebutkan akibat gangguan aliran darah saja. Padahal gangguan aliran darah ini ada dua, ada yang tersumbat, ada yang perdarahan atau arterinya pecah. Dan itu terapinya berbeda sama sekali, walaupun sama-sama stroke. Sangat bertolak belakang. Jadi nanti kita lihat apa bedanya terapi stroke iskemik dengan stroke pendarahan. Kita simak ini. Nah, jadi stroke itu sendiri seperti dari definisinya kan ada dua. Iskemik atau stroke karena sumbatan. Jadi ini pembuluh darah otak ini tersumbat di sini. Nah, gangguan yang timbul itu tergantung area otak, sel otak mana yang tersumbat. Macam-macam nanti gejalanya kita lihat nanti. Nah, yang kedua adalah stroke pendarahan. Jadi ini arteri otak kita memang pecah atau berdarah, pecah, terjadi perdarahan di situ. Nah, ini kan berbeda. Yang satu tersumbat, yang satu terjadi perdarahan. Makanya terapinya sama sekali. Nah, kita lihat di sini. Jadi stroke itu kan sebenarnya penyakit lama yang sering kita kenal. Dan dulu itu kalau orang mengalami stroke seperti tidak ada harapan. Jadi sudah hopeless gitu ya. Kalau udah mengenai seseorang terserang stroke, yang bersangkutan atau keluarga itu sudah pasrah. Biasanya tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, karena itu dunia medis kan terus berusaha untuk mengenal lebih jauh apa itu stroke. Nah, perkembangannya cukup menggembirakan, terutama dari obat. Obat itu sangat maju untuk bisa membantu penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini 1 dari 3 orang itu yang mengalami stroke itu akan terkena. Jadi cukup tinggi ya nih. 1 dari 3 orang itu akan terkena stroke. Kemudian dari yang terkena stroke itu 1 dari 7 orang itu bisa meninggal karena stroke, terutama stroke karena pendarahan. Stroke pendarahan itu terjadinya mirip nanti dengan penyakit serangan jantung. Nah, makanya kadang orang mengatakan meninggal mendadak, oh penyakit. Padahal belum tentu, bisa saja itu karena stroke pendarahan. Jadi 2 penyakit. Kalau seseorang meninggal mendadak itu sering tidak diketahui mana ini karena penyakit jantung, serangan jantung atau penyakit pendarahan, ya. Nah, orang yang mengalami stroke ini memang terkadang cukup berat ya. Bisa jadi pelupa, demensia, dia cacat, atau dia tidak bisa kerja kembali. Jadi ini benar-benar menyiksa ya seseorang yang mengalami stroke ini. Ketika mengalami stroke dengan gejala sisa, biasanya itu sudah tidak mampu menjalankan kehidupan sehari, apalagi bekerja. Nah, itu kadang menjadi beban keluarga. Nah, jadi stroke itu kan ada pendarahan, ada ya. Yang stroke non pendarahan kita sebut stroke infark atau stroke iskemik. Kemudian yang stroke pendarahan itu ada lagi beda, ada yang pendarahannya di dalam jaringan otak, ada juga di luar, di bungkusan otak itu, di meningennya, di lapisan luar otak. Nah, itu beda-beda itu. Kejadiannya, penyakit juga berbeda. Ya, kalau pendarahannya di dalam otak ini biasanya tingkat cacatnya sangat tinggi. Nah, yang agak bisa ada pertolongan itu kalau stroke pendarahan subarachnoid, jadi di lapisan otak dari itu serangannya.
Nah, itu stroke pendarahan dibagi dua. Jadi kalau kita secara umum stroke itu ada 3, stroke sumbatan, stroke pendarahan di dalam otak, dan stroke di lapisan otak, ya, di lapis aranoidnya. Nah, jadi stroke iskemik sendiri itu kadang-kadang yang tersumbat itu bisa kadang-kadang disebut stroke ringan. Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, dokternya bilang stroke ringan, atau disebut kalau para medis berbicara itu TIA, transient ischemic attack. Artinya stroke ringan itu biasanya sembuh dalam 24 jam. 24 jam. Nah, kita sebut stroke ringan. Ada juga stroke yang bisa kembali normal lebih dari 24 jam. Ada yang disebut stroke progresif bila kelainan neurologisnya berlangsung ringan sampai berat. Ada juga yaitu terjadi kelainan yang sudah menetap dan tidak berkembang lagi, dan biasanya sembuhnya juga susah gitu. Karena sarafnya sudah terganggu, mempengaruhi anggota gerak tubuh yang lain, ya, dengan segala variasi yang terjadi. Nah, kalau kita lihat gejala stroke itu banyak ya. Tergantung saraf mana yang mengalami entah sumbatan atau karena pendarahan. Jadi bisa terjadi kelumpuhan, rasa, kesemutan. Nah, ini terkadang salah diagnosa, dikira ini kencing manis nih kalau di kaki atau di tangan ya. Mati rasa, kan sama, kencing manis juga mati rasa. Terus gangguan bicara, jadi bicaranya tidak jelas, pelo, relo, atau tidak bisa bicara. Itu gangguan bicara, itu stroke. Tidak jelas biasanya. Kemudian gangguan membaca dan menulis, sulit berjalan, kepandaian menurun, jadi berhitung juga menurun, sering pusing, perasaan berputar ya seperti migrain, gangguan penglihatan, kadang-kadang tuli, dan mudah menangis atau tertawa. Jadi ini lucu ini stroke ini, terutama stroke iskemik ya, yang stroke sumbatan. Kadang-kadang orang jadi berubah sifat. Yang jadi ceria, yang ceria bisa jadi pendiam, ya. Yang bisa menangis atau menangis menjadi tertawa, jadi bisa sebaliknya. Nah, sama ini dengan fungsi organ vital pria terutama. Pria itu kalau mengalami stroke, ada yang tadinya organ vital kemampuan seksual normal menjadi lumpuh atau impoten, tapi ada juga yang impoten malah menjadi gagah. Tuh Bapak Ibu, lucu ya stroke itu ya. Jadi hebat dia bisa lama tahan gitu. Jadi kalau yang begitu kayaknya Mixibus juga kalah kuat itu. Kalah kuat. Dan kadang-kadang ada yang berubah, orang bisa berubah sifat total karena serangan stroke, karena gangguan pada sel sarafnya. Nah, jadi kalau ada yang perubahan gitu, Bapak Ibu perhatikan saja tuh, teman tetangga keluarga kita. Jadi gejala yang paling utama itu ya dari tanda dan gejala stroke tuh, misalnya kelopak matanya atau terjatuh. Jadi terus ya, suruh buka mata enggak bisa, buka kelopak mata tuh tidak bisa. Kemudian kadang selalu atau maunya inginnya tidur terus seperti mengantuk gitu. Nah, kalau terjadi begitu harus dicermati tuh, bisa saja mengalami stroke iskemik gitu. Jadi orangnya seperti ngantuk, mau tidur terus gitu ya. Padahal dia tidak capek, dia biasa saja, tidak kerja berlebihan, tapi merasa ngantuk, capek. Atau terjadi gangguan koordinasi, ya, seperti semboyongan, jalannya tidak terarah, jatuh kanan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Atau dia pingsan ya, kalau pingsan udah jelas itu. Nah, jadi kalau kita mau screening stroke, entah kita sendiri, tetangga, atau keluarga, atau yang lain ya, kita bilang saja gini, coba Bapak, Ibu tertawa, sebelah mulut yang tertinggal, ya, tidak ikut terangkat, jadi tidak simetris, bisa.
minta dia berbicara dalam bahasa sehari-hari, terkadang tidak bisa mengucapkannya, tidak benar, tidak jelas. Kemudian minta dia angkat kedua lengan ke depan, ya, ke depan seperti ini, dengan mata tertutup. Biasanya salah satu lengan itu akan jatuh. Nah, ini bisa tanda seseorang itu mengalami stroke. Jadi 3 hal ini simple, tapi kita bisa cepat mengetahui apakah ini stroke atau bukan. Jadi minta orangnya kedua tangannya dijulurkan ke depan, di depan dada gitu. Nah, biasanya salah satu akan jatuh, atau minta dia bicara, bicaranya tidak benar, tidak tepat, salah. Kemudian minta dia tertawa, atau dia makan sesuatu, itu biasanya mulutnya tidak simetris, ya. Ada yang jatuh tidak sama kiri dan kanannya. Nah, ini yang perlu kita ingat nih. Kadang kan kita susah nih ya, kalau orang mengalami stroke, pemeriksaan di laboratorium sakit juga panjang, lama gitu ya. Tidak mudah untuk mendiagnosa itu dengan laboratorium atau pemeriksaan yang sering dilakukan. Tetapi kita bisa berpegangan ini dengan gejala sederhana ini. Jadi ketika seseorang mengalami stroke iskemik atau non pendarahan, biasanya nyeri kepalanya itu ringan atau tidak ada. Tapi kalau dia mengalami stroke pendarahan, terutama kalau pendarahannya di dalam otak, intraselebral, itu sakit kepalanya berat sekali. Ya. Begitu juga pendarahan di selaput otak, itu juga berat. Tapi kepala ini lebih berat karena ada penekanan di struktur otak. Nah, jadi kalau ada stroke, untuk kita mengetahui ini stroke iskemik atau pendarahan, dari kepala ini bisa nih Bapak Ibu. Kalau ringan atau tidak ada nyeri kepala, ini kemungkinan stroke iskemik. Kalau ada, itu stroke pendarahan. Terus gangguan kesadaran sama. Di stroke iskemik itu biasanya kesadarannya masih baik. Dia hanya lemas, lumpuh separuh, atau mulutnya turun separuh, tangannya tidak bisa gerak separuh gitu ya, setengah badan. Tetapi kesadaran masih baik, masih bisa mengingat, masih bisa seperti sedia kala. Tetapi kalau pendarahan entah di dalam otak atau di selaput otak, itu biasanya ada gangguan kesadaran. Jadi seperti tadi, misalnya orang yang ngantuk terus, seperti koma atau tidak, setengah sadar gitu ya. Nah, itu kita harus curiga itu stroke pendarahannya, di samping gejala yang lain. Nah, jika kita lihat kelumpuhan yang terjadi, nah kalau di terutama dalam 2 saat sumbatan terjadi, itu biasanya berat, mendadak lumpuh saja orangnya. Atau kalau dia megang gelas, itu gelasnya bisa jatuh sendiri, sendok jatuh sendiri, dia tidak bisa pegang. Nah, itu stroke iskemik itu. Yang pendarahan intraselebral di dalam otak juga berat. Nah, kalau di subarachnoid ringan biasanya. Karena ringan ini, subarachnoid ini kan selaput otak, di luar otak, di luar sel otak. Jadi kelumpuhannya itu tidak langsung mengenai saraf, sehingga dia ringan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Jadi kalau nyeri kepala ringan, tidak gangguan kesadarannya baik, lumpuhnya yang berat, nah itu kita bisa pegang ini stroke iskemik atau stroke sumbatan. Kalau misalnya stroke pendarahan, nyeri kepala hebat, gangguan kesadaran hebat, terus lumpuhnya juga hebat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak mengetahui orang ini stroke iskemik atau stroke pendarahan. Terus kita punya apa Bapak Ibu? Maxibus ya, produk Maxibus. Kita hanya tahunya Maxibus melancarkan aliran darah, melebarkan arteri. Jadi kita mungkin tidak menyadari misalnya orang mengalami stroke. Wah, stroke ini ada kelumpuhan, susah bicara. Wah, ini sarafnya terganggu. Oh, mungkin kan ini karena aliran darahnya terhambat. Kita berikan Maxibus supaya aliran darahnya lancar. Nah, iya. Kalau itu stroke iskemik, betul Bapak Ibu. Tetapi kalau itu stroke pendarahan, itu pendarahannya tambah berat. Jadi kalau misalnya di dalam otak itu hanya diameternya misalnya 1 mili,
karena kita berikan Maxibus, itu pendarahannya bisa lebih kencang, bisa lebih besar diameternya. Jadi harus hati-hati nih Bapak Ibu ya dengan Maxibus. Untuk harus jelas dulu ini struk atau struk pendarahan. Jangan asal kasih loh Bapak Ibu. Nanti tambah berat orang di struk pendarahan ini. Struk pendarahan itu tingkat kematiannya tuh 75% Bapak Ibu. Jadi kalau orang mengalami struk pendarahan, itu tingkat kematiannya di atas 75%. Nah, kalau stroke iskemik, tingkat kecatatannya yang tinggi tapi tingkat kematiannya rendah. Jadi orangnya tersiksa, terganggu, membebani keluarga, ya tidak bisa bekerja. Nah, jadi penting ini ya Bapak Ibu diingat ini, ya perbedaan stroke iskemik dan stroke pendarahan berdasarkan gejala nyeri kepala, gangguan kesadaran dan kelumpuhan yang terjadi. Ya, jangan sampai kita asal kasih ya Maxibus yang kita tahu melancarkan aliran darah, melebarkan pembuluh darah, pendarahan itu akan semakin berat. Yang tadinya sadar bisa koma, yang tadinya dari kepalanya ringan itu bisa berat dan pendarahan makin berat. Itu makin sulit. Kita 10%-nya ikut. Halo? Nah, jadi kita dari itu semua sebenarnya faktor risiko stroke itu tidak jauh berbeda dengan faktor risiko penyakit kronis lainnya. Ada yang dapat dikontrol, ada yang tidak dapat dikontrol. Yang tidak dapat dikontrol itu misalnya jenis kelamin, keturunan, apalagi genetik gitu ya. Itu tidak bisa kita kontrol. Tetapi yang dapat dikontrol banyak. Gaya hidup sehat itu sangat membantu gaya hidup sehat. Misalnya kurangi kolesterol, banyak makan sayur dan buah, banyak makan bahan-bahan alami, berolahraga rutin cukup 7-8 jam. Nah, itu yang dapat kita kontrol. Dan beruntung sekali karena apa? Faktor risiko yang dapat dikontrol ini memegang peranan penting, memegang peranan terhadap kejadian stroke ini 10%, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa menjalani gaya hidup sehat, kita sudah melindungi diri kita dari serangan stroke ini 90%. Karena yang tidak dapat dikontrol seperti genetik, jenis kelamin, keturunan itu hanya 10% ternyata. Nah, 90% dipengaruhi oleh faktor yang dapat dikontrol, yaitu menerapkan gaya hidup sehat. Nah, jadi penting. Jadi di mana-mana selalu ya, setiap kali Zoom seminar kita gaya hidup sehat, pola makan sehat, selalu kita bicarakan karena itu memang inti dari kesehatan kita. Ya, dan nah jadi kalau kita melihat atau tahu seseorang mengalami stroke, jadi biasanya gini Bapak Ibu, prosesnya itu tahapannya seperti ini. Fase akut itu berlangsung 4-7 hari. Jadi 4-7 hari itu kita masih bisa sebut akut. Di rentang waktu ini bisa ada kesembuhan. Kita lihat ya, ada orang yang stroke iskemik, tahu-tahu langsung karena sumbatannya lepas. Begitu sumbatannya lepas, itu orangnya normal kembali. Apalagi kalau terjadinya di bawah 3 jam, itu tidak ada kecacatan. Ya, tidak ada kecacatan. Sehingga dia akan normal kembali. Tapi itu akan rawan tersumbat lagi kalau dia tidak jalani gaya hidup sehat. Kalau kolesterolnya tinggi, ya, gaya yang lain, pola yang lain, dia lakukan dengan. Terus fase stabilisasi biasanya 2-4 minggu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami atau kita mau menolong seseorang yang mengenai stroke, dalam rentang waktu 2-4 minggu ini harus segera bertindak. Kalau mau menolong atau mau berobat, disinilah waktunya. Kenapa? Karena di waktu ini, kalau kita lakukan dengan baik, pertolongan, pengobatan, dan lain sebagainya, orang bisa pulih. Bisa bekerja lagi, baik kembali, bisa mengingat, jadi seperti normal. Tetapi kalau kita berlama-lama, kita lambat bertindak, lambat berobat, di atas 4 minggu, itu cacat yang terjadi akan sulit pulih kembali. Jadi istilahnya akan cacat seumur hidup. Kalau jalannya tidak bisa, ya lumpuh. Kalau tidak bisa bicara, ya tidak bisa bicara.
Kalau otaknya lemot karena gangguan darah ya lemot, jadi bingung, demensia, pikun, itu akan permanen kalau di atas 4 minggu. Nah, jadi penting kita segera melakukan pertolongan rentang waktu ya 47 hari sampai 4 minggu. Jadi rajin kontrol ya, seperti biasa kontrol tekanan darah, gula darah, kegemukan, hindari stres, ya, merokok, polusi, radikal bebas, lakukan diet rendah lemak, olahraga, teratur, tidur cukup 7-8 jam, banyak minum, ya, terus terapi terus berlanjut sampai memang ada kesembuhan maksimal yang dicapai. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang mengalami stroke yang sudah terlanjur ada sequelae atau cacat atau kelumpuhan, maka mereka yang mengalami itu harus cepat bergerak. Kalau tidak bisa bergerak, harus ada orang lain yang membantu, misalnya menggerakkan tangannya, kakinya. Jangan sampai didiamkan, dia tidak bergerak, didiamkan tangan, kaki, bicara, dan lain sebagainya. Itu harus cepat diajak berbicara, diajak duduk, berjalan, apa, dibantu. Karena kalau itu kita tidak lakukan berlama-lama, itu otot-otot akan menciut, atrofi. Nah, kalau otot sudah ciut, sendi-sendi sudah melemah, nah itu akan memperberat seseorang untuk bisa berjalan, berdiri, melakukan aktivitasnya, duduk, bicara juga bisa, semua jadi permanen kalau tidak cepat dilakukan pertolongan. Nah, jadi ini prioritas kita ya. Orang pernah mengalami stroke ringan atau TIA tadi ya, transient ischemic attack, diperhatikan. Ya, keluarga dekat kurang dari 60 tahun juga perlu kita prioritaskan karena biasanya ada pengaruh dari lingkungan atau genetik. Umur kurang dari 40 itu harus perhatian ya. Karena di atas 40 biasanya serangan ini terjadi. Ya, pencegahan kita bisa lakukan pencegahan primer, sehat atau belum pernah sebelum mengalami stroke. Sekunder kalau kita sudah mengalami atau seseorang sudah mengalami stroke. Jadi ini pencegahan yang bisa kita lakukan. Ini pencegahan primernya banyak Bapak Ibu ya. Intinya menerapkan pola hidup sehat. Ya. Itu saja intinya. Pola hidup, makan cukupnya tadi. Asupan lemak dikurangi, kurangi garam, kurangin yang asin-asin, kurangi daging-daging merah gitu ya. Itu semua gaya hidup sehat itu pencegahan primer. Pencegahan sekunder ya obat-obatan Bapak Ibu karena sudah terjadi stroke ya. Jadi kita berikan obat biasanya. Kalau dia stroke-nya stroke apa? Sumbatan, kita berikan obat yang menghambat penyumbatan darah. Kita sebut anti agregasi trombosit. Jadi berikan obat yang menghambat trombosit itu menumpuk, lengket dan hanya menyumbat aliran darah. Ya, seperti asetosal atau aspirin, ya, atau tiklopidin, atau ada lagi clopidogrel, ada misalnya aspilet, ascardia, itu kita bisa belikan. Ya, untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah. Nah, tapi Ibu jangan asal minum obat itu, karena kita harus pastikan ini benar stroke penyumbatan atau stroke pendarahan. Karena kalau seseorang mengalami stroke pendarahan ringan, itu gejalanya mirip seperti stroke sumbatan. Nah, kalau dia pendarahan ringan, kita salah menilai, salah mendiagnosa, kita anggap dia stroke iskemik, kita berikan obat-obat anti agregasi yang melancarkan aliran darah, ini pendarahannya makin berat. Mirip kalau kita berikan Mexibus, itu akan makin berat pendarahannya. Jadi harus hati-hati benar nih ya Bapak Ibu, untuk penyakit stroke ini harus betul-betul diperhatikan, jangan gegabah. Lebih baik begini Bapak Ibu, jika kita ingin menolong penderita stroke ya dengan Mexibus, ya, untuk amannya, kalau kita sudah tahu stroke iskemik sih enak ya, kita langsung berikan Mexibus ya dengan dosis rendah. Tetapi kalau kita tidak yakin, tunggu saja sampai periode pendarahannya itu berhenti.
sekitar 2 mingguan itu pendarahan berhenti. Jadi untuk kita berikan Mexibus itu di minggu ketiga itu ya, untuk aman kita menolong seseorang. Di saat itu walaupun stroke pendarahan ya, stroke pendarahan minggu kedua ketiga itu pendarahannya sudah berhenti. Walaupun dia masih ada cacat karena itu ada darah yang tertumpuk di otak atau di selaput otaknya. Nah, itu yang menekan saraf sehingga seseorangnya tetap lumpuh atau sulit bicara sendiri sudah berhenti. Hanya darahnya masih ada di otak yang kadang perlu dioperasi ya. Kalau diameternya di atas 1,5 cm itu biasanya dioperasi. Kalau pendarahannya kurang dari 1,5 cm, kita berikan obat-obatan dengan harapan darah yang keluar dari pembuluh darah yang menumpuk di otak atau menumpuk di selaput otak itu bisa perlahan diserap kembali. Bisa Bapak Ibu diserap kembali. Nah, saat penyerapan dan pendarahannya sudah berhenti, di situ bisa berikan obat-obat yang memperlancar aliran darah atau suplemen seperti Mexibus. Nah, jadi jangan terburu-buru. Kalau sudah 3 minggu, oke, kita bisa lebih aman. Tapi di bawah itu hati-hati, jangan cepat-cepat kecuali kita tahu pasti itu stroke ischemic ya. Baru kita berikan Mexibus. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau obat ya itu tadi ya untuk mengatasi pendarahannya atau mengatasi penyumbatan. Tetapi seperti kita ketahui, obat-obat kimia kan tidak bisa menyembuhkan penyakit dasarnya atau proses penyakitnya. Misalnya kenapa itu terjadi sumbatan? Kan tidak di-cover oleh obat-obat kimia. Misalnya kenapa terjadi pendarahan? Itu juga tidak ditangani oleh obat-obat kimia. Nah, obat kimia kebanyakan hanya gejala. Ketika muncul gejala baru diberikan obat untuk mengatasi gejala. Penyakitnya sendiri tetap berlangsung. Nah, karena itu kan sekarang sudah berkembang jauh, makanya kita perlu memberikan produk herbal yang aman, yang bisa memberikan pencegahan dari dasar ya, atau bahkan bisa mengobati penyakit dasarnya itu dengan makanan-makanan alami, suplemen herbal yang dikemas, yang diambil sumbernya dari bahan alami, itu yang bisa membantu walaupun prosesnya lama. Itu ada harapan bagi kita. Jadi kita bisa obat kimia yang langsung mengatasi dan kita berikan suplemen untuk juga mengatasi gejala atau bahkan memperbaiki keadaan dasar dari proses penyakitnya. Nah, jadi Bapak Ibu kita punya 3 produk ya Mexibus. Mexibus tadi kita sudah bahas ya. Jangan terlalu cepat memberikan Mexibus kepada pasien stroke. Kecuali kita yakin betul itu stroke ischemic. Kalau stroke ischemic pun kita berikan dosis rendah dengan harapan sumbatan itu bisa mengecil atau lepas ketika aliran darah lancar oleh bantuan Mexibus ini. Ya, kita berikan jika memang kita yakin betul itu stroke kena sumbatan. Kalau kita tidak yakin, lebih baik kita tunggu 3 minggu ya sampai proses stroke-nya itu stabil. Ya, stabil. Artinya kalau terjadi di situ meragukan pendarahan atau sumbatan, di 3 minggu itu biasanya kalau pendarahan pun sudah berhenti. Nah, situ kita bisa perlahan berikan Mexibus sehingga aliran darah lancar, darah yang keluar dari arteri dan yang menumpuk di jaringan otak, sel otak itu bisa perlahan diserap. Kalau aliran darah lancar, perlahan bisa diserap. Ya. Nah, kemudian kalau Mexlim kita berikan dalam rangka ini mengurangi faktor risiko mereka yang obesitas atau mereka yang kegemukan, yang makan lemak banyak berlebih. Nah, boleh kita berikan ini Mexlim. Ya, karena Mexlim bisa membuat tubuh ideal, membakar lemak, menekan atau menahan nafsu makan, kemudian membantu buang air besar. Nah, jadi mereka yang gemuk, yang banyak makan makanan berlemak, ya,
yang dia susah buang air besar sehingga nutrisi susah untuk diserap, nah bisa kita berikan Maxlim. Ya, tetapi kalau tubuhnya ideal, makanannya juga tidak banyak berlemak, ya ini kita hanya pilihan saja, mau diberikan silakan ya, untuk melancarkan BAB dan menjaga tubuh tetap ideal ya, bisa tetap kita berikan. Nah, yang benar-benar bisa membantu itu ya lagi-lagi, walaupun ini peranan dan fungsi dari Maxibio ini lama ya, tidak serta-merta kelihatan nih Maxibio ini ya. Kalau Maxibus kan kelihatan tuh aliran darah lancar, ereksi bagus, kuat, stamina oke gitu kan. Kalau Maxlim langsung kelihatan buang air besar dalam hitungan 3 hari sampai seminggu, berat badan bisa ideal ya, kelihatan. Tapi kalau Maxibio ini seminggu 2 minggu belum tentu kelihatan ini ya. Minggu ketiga pun mungkin kelihatan kulit lebih cerah, bersih ya, karena antioksidan, karena ada kolagen. Sedangkan pekerjaan di dalamnya yang antioksidannya itu sangat tidak kelihatan Maxibio ini. Bahkan hitungan bulan pun seperti tidak ada efeknya. Tetapi dia bekerja karena antioksidan yang ada di Maxibio ini ya, vitamin C, cerebrosum, jojoba oil, glutathione, ini kan semua antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang merupakan faktor utama terjadinya stroke iskemik ya, ataupun stroke karena pendarahan. Tidak kelihatan efeknya, tetapi tidak cepat kelihatan efeknya, tetapi dia tak ada, terus bekerja. Nah, kalau kita mau menjaga, boleh kita berikan Maxibio ya, untuk mencegah sel dari serangan oksidan atau radikal bebas. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dosisnya untuk Maxibio kita tidak masalah, mau berapapun, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya, finansialnya. Ya, tidak ada kendala dalam kita memberikan Maxibio. Yang menjadi perhatian itu ya hanya Maxibus yang berumur di atas 45, ada penyakit kronis, apalagi tadi stroke ya, itu berikan saja dosis rendah, sepertiga saset atau setengah saset ya, sampai dia bisa beradaptasi, baru dinaikkan perlahan. Kalau Maxibio boleh, silakan, mau 3 kali 1 sehari, mau 3 kali 2 saset, silakan gitu ya, asal uangnya ya, dananya. Nah gitu. Jadi dari saya begitu Bapak Ibu, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita lebih mengenal lebih jauh tentang stroke. Ternyata ada 2, stroke iskemik dan stroke pendarahan, sehingga kita tidak gegabah dalam memberikan Maxibus, kita bisa lebih tepat, lebih hati-hati, tidak memperberat kondisi penderita. Dan semua ini tentu ya, untuk kita lebih yakin lagi di lapangan bahwa dengan pengetahuan stroke kita, dengan produk kita itu ada korelasi, bisa membantu yang bisa dikombinasi dengan obat-obat kimia untuk membuat kesembuhan pasien stroke ini lebih baik lagi. Demikian dari saya Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi, Dokter. Oke, aplaus luar biasa untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya, informasi yang disampaikan oleh Pak Dr. Iskandar Junaidi tentang apa itu stroke, kemudian juga bagaimana penanganannya, terutama dalam menggunakan produk-produk dari Maximax.